iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa wajibna tiba'ah wa arina al-batila batila wajibna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah kajian Ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, udah dekat lebaran, bikin kue ya Bu ya? Bikin kue. Boro-boro bikin kue. Oh, belanja beli baju lebaran. Boro-boro sempat beli baju lebaran, belusukan. Iya, belusukan, makanya tadi kita minta dibantuin ya buat belusukan. Alhamdulillah, dikit lagi berarti ini adalah ahad terakhir Ramadan ya. Karena apa, bisa jadi ahad depan itu adalah sudah lebaran. Bisa jadi lebaran ahad atau dengar-dengarnya mana? Oh, Senin. Kalau gitu kita majukan aja ya. Kapan lebarannya? Bukan lebaran dimajuin, kapan Jumat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita ngaji. Mudah-mudahan duduknya kita walaupun udah ngantuk-ngantuk, sedikit lagi Ramadan berakhir, mudah-mudahan ibu dapat duduk qiyamul Ramadan, qiyamul lail bagi yang gaib. Untuk apa? Untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Tadarusnya sampai mana Bu? Jawab. Saya mah baru 2 juz ya. Udah mau kelar Ramadannya baru 2 juz. Apalagi Bu, iya saya mah baru alif lam mim. Nah, apa baru alif lam mim? Ngeluyur dulu. Ya, rumah mana? Saya mah malas banget baru bismillah doang. Ya. Kenapa demikian? Ini di akhir. Walaupun kata Allah, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Puasa tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa.
takwa. Di ayat yang lain kata Allah, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekemampuan kamu bertakwa. Jadi bertakwa semampu kita. Kata Bunda juga bertakwanya semampu saja. Saya mah tadarusnya alif lam mim doang ya, jangan. 1 bulan Ramadan tadarus alif lam mim doang, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah gak kelar-kelar. Terus kata Bu Maimanah, saya mah bismillahnya aja gak kelar-kelar. Saya mah banyakin qul huwallah. Emang kenapa banyakin qul huwallah? Karena gak bisa ngaji. Boleh, kalau memang gak bisa ngaji mah boleh dah. Daripada kan ngaji. Kayaknya di kita gak ada deh yang bisa ngaji. Walaupun rada-rada dikit-dikit juga tetap bisa ngaji, insya Allah. Ngaji walaupun sedikit-sedikit, walaupun rada-rada gak bener bacaannya, tajwidnya kurang, belum rada bener banget, insya Allah bisa ngaji. Makanya kata Allah, disebutkan kita di akhir aikum minanan itu adalah ditutup pintu neraka. Kalau sudah ditutup pintu neraka, berarti kita boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak? Nggak boleh, maunya begitu. Tapi kalau dimasukkan juga gimana? Pastinya ketika kita sudah di akhir, maka di akhir itu ada penyempurnaan nggak? Bu, saya mau nanya sama Ibu, kalau mau pergi jauh, mau ke undangan, pakai jilbab dulu atau make up dulu? Make up dulu ya, cakep, make up dulu rapi, baru dipakai Injil. Udah di jilbab, dikasih bros supaya kelihatannya cantik, supaya kelihatannya manis. Bros itu penyempurna atau dasar? Bros itu penyempurna atau dasar? Penyempurna nih pakai bros. Kenapa pakai bros? Supaya kelihatannya cantik, kelihatannya manis. Berarti mah bros, tapi dia membawa membawa enak dilihatnya, ya Pak ya? Udah rapi pakai jilbab. Ini rasanya kurang abdul, jilbabnya ke depan saja. Saya kasih bros supaya kelihatannya cantik. Terus udah dikasih bros, saya mau gak punya bros, supaya kelihatannya simple, menarik, enak dipandangnya. Dia apa? Diikatkan ke belakang. Penyempurna bukan? Karenanya Ramadan kita, puasa kita di akhir harus ada sempurnanya tidak? Harus ada sempurnanya tidak? Harus ada penyempurnanya. Karenanya kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apa katanya? Arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 hal disempurnakan dengan 4 hal. Ini kita nih, akhir Ramadan, penyempurnaan. Ada 4 hal kesalahan disempurnakan dengan 4 hal. Kan kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan sesempurna kejadian. Coba dah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadi sempurna. Tetapi dalam kesempurnaan itu masih banyak ketidaksempurnaan. Mana ketidaksempurnaannya? Ketika Allah menciptakan kita dengan akal yang sehat, dengan akal manusia yang luar biasa, maka akal itu pula lah yang harus dipertanggungjawabkan, karena dia harus mengalahkan hawa nafsu. Bahkan sampai dikatakan al
insan kal an'am bal hum adall. Manusia kayak binatang. Sedih banget ya kita disebut kayak binatang ya. Udah disebut kayak binatang, bal hum adall. Bahkan udah kayak binatang juga disebutnya, bahkan lebih tersesat dari binatang. Kenapa lebih tersesat dari binatang? Manusia punya akal. Kata Allah, jangan deketi ini yang diharamkan, jangan deketi itu yang diharamkan. Ini boleh, ini enggak. Akal kita diperintahkan untuk meninggalkan, ternyata kita laksanakan juga melewati dari binatang. Gara-gara ada akal, gara-gara kita dikasih akal, maka kita ada batasan-batasan tertentu. Kalau binatang nggak dikasih akal, mau berbuat bagaimanapun nggak ditanya sama Allah. Kita karena dikasih kesempurnaan akal, terus nggak digunakan, maka disebut manusia seperti binatang yang nggak dikasih akal. Tetapi lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Nauzubillah. Ya Pak ya. Kenapa? Karena kita dikasih, binatang kasih hati, dikasih. Binatang kasih nafsu, dikasih. Cuma binatang gak dikasih akal. Pikiran. Mungkin akal dikasih ya. Artinya begini, akal dikasih, pikiran tidak. Makanya manusia disebut lebih tersesat daripada binatang. Nah, dari kesempurnaan itu, perbuatan manusia, sikap manusia ada yang tidak sempurna. Apa diantaranya? Tamamus sholat bisujudis sahwi. Penyempurnaan sholat dengan sujud sahwi. Apa penyempurnaan? Bu Yayat sholatnya lupa. Tadinya ada gerakan yang lupa. Abis misalkan lakum dinukum waliyadin, kata Bu Yaya, enggak ruku, tapi langsung sujud. Saya ini ruku apa enggak ya tadi? Terus Bu Iya sholat, karena buru-buru dikejar-kejar sama Fitri, akhirnya dia ngaco pikirannya. Waduh, dipanggilin terus sama pasukan. Fitri manggilin, Atika manggilin, semuanya manggilin. Sholat zuhur, tunggang tonggeng, ini udah berapa rakaat ya? Ini sih selain kan, gara-gara Fitri manggil mulu. Udah berapa rakaat ini saya ya? Lupa sama Bu Iya. Padahal udah 4 rakaat deh, udah 4 rakaat. Saya pastikan dalam hati saya 3 rakaat aja deh. Terus Bu Iya naik lagi. Udah naik lagi, sujud lagi enggak? Ketika naik lagi kan udah 4 rakaat, tapi kan blank. Sering enggak kita begitu? Sering. Apalagi tarawih, coba deh tarawih sendiri ya di rumah. Kagak pakai imam. Enggak ngikut imam. Kalau enggak jumpalitan, berpikir udah berapa rakaat ini ya. Baca ayatnya juga mudah-mudahan itu lagi, ini lagi, itu lagi. Saya mah sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Saya juga udah bisa di rumah aja. Tarawih itu di rumah sendirian, tapi muter aja di situ. Coba kamu ikut imam, kan jadi ikut imam ya? Muter aja di situ. Sampai dia tuh dia, aduh ini saya udah berapa rakaat ya? Dia mau bilang 4, takut salah. Dia mau bilang 3, takut salah. Maka kita udah 4, tapi kita tetapkan dalam hati, kita ambil yang paling kecil. Berapa? 3 deh, kan udah 4 nih. Udah, gue ragu. Kalau saya tetapkan 4, saya ragu, takut belum sampai 4. Akhirnya kita naik lagi. Jadi berapa tuh? Jadi 5. Udah selesai. Udah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'at. Kan harusnya apa? Assalamualaikum
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan gitu ya. Tapi sebelum salam kita sujud lagi. Berapa? 2 rakaat. Apa bacaan kita? Subhanalladzi la yas'u wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa, tidak tidur. Yang tidur mampu ya tadi. Ya, yang lupa kita. Allah enggak tidur, Allah enggak lupa. Maka berapa kali? Boleh 3 kali, boleh 7 kali. Terus duduk lagi biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Sujud lagi, sama bacaannya kayak tadi lagi. Bangun lagi, pakai tahiyat lagi enggak, langsung assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, ke kiri. Berarti tamamus sholat bisujudis sahwi. Kan tadi lupa kan? Tadi lupa, makanya udah kelupaan itu akhirnya disempurnakan dengan sujud sahwi. Kerjaan kita di seharian ya. Coba deh ibu pikir-pikir, udah mau lebaran, belum bikin kue, utang banyak, anak minta baju, ya belum nganterin, belum ngasih bingkisan, belum ngasih parcel, udah jambok tuh di pikiran. Sholatnya kelupaan. Tadinya 3 rakaat jadi 2 rakaat, bikin 4. Tadinya 4 jadi 5. Udah, kalau setiap hari kayak begitu ribet itu malaikat. Dulu lagi yang salah. Ya. Tamamu sholat bisujudin. Yang kedua apa? Wa tamamu shaumi bizakatil fitri. Ini menyempurnakan puasa dengan zakat fitri. Jadi zakat fitrah kapan dilaksanakan? Sekarang boleh nggak? Boleh Bu Yaya. Hari ini Bu Yaya kalau habis ngaji mau zakat fitrah boleh? Boleh. Zakat fitrah berapa banyak? 3,5 ataupun uang, nggak tahu uang berapa tuh? 45. 45 liter, 45 liter, 45.000 uang ya. Nah cuma segitu setahun loh kita diwajibkan membersihkan diri kita. Setahun kita makan lebih nggak dari 3,5 liter? Lebih. Kalau makannya dari kalau 1 tahun cuma 3,5 makan. Berapa Bu ya makannya? Setahun saya mah cuma 3,5 liter, 1 biji 1 hari. Iya, 1 biji. Jadi 1 tahun cuma 3,5 liter. Suruh ngapain? Suruh nyuci badan kita, suruh sempurnakan badan kita, ibadah kita. Jadi diminta sempurnakan ibadah kita dengan zakat fitrah. Kalau itu puasa. Jadi kapan zakat fitrah? Sekarang boleh. Sampai kapan? Sampai belum naik sholat Idul Fitri. Terus Ibu Sofia kelupaan. Udah selesai sholat Idul Fitri belum zakat fitrah. Udah zuhur, saya lupa belum zakat fitrah. Bu Sofia keluarin zakat fitrahnya. Udah zuhur, sholat Idul udah selesai. Maka itu jatuhnya sedekah biasa, enggak lagi zakat fitrah. Nggak bisa diganti tuh, nggak bisa. Jadi kudu mesti makannya sebelum lupa dari sekarang aja. Masuk Ramadan boleh. Sekarang keluarga kita beresin aja. Kenapa? Takut lupa. Kalau udah lupa bukan zakat fitrah namanya. Jadi puasa kita nggak sempurna. Jadi kita puasa nggak sempurna. Jadi sholat Id kita udah kita jalankan. Habis sholat Id kata kita ngomong ke Ustadz, Pak Ustadz, saya mau saya habis sholat Id ini mau zakat fitrah. Kata Ustadznya, ya udah ketinggalan. Ibu bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa. Hati-hati ya, hati-hati. Teman kita, saudara kita, keluarga kita. Yang ketiga,
Wa tamamul hajj bil fidyah. Menyempurnakan haji dengan membayar fidyah. Ada misalkan begini nih, Bu Iya, Ibu Haji Rohaya, Ibu main mana berangkat haji. Terus baru datang tawaf namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf baru datang. Tawaf kan nggak boleh kena wangi-wangian dan lain sebagainya. Maka dia pegang cium-cium padahal belum boleh. Satu, yang kedua ketika lagi ihram, harusnya ihram itu ada syarat-syarat tertentu. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong binatang, nggak boleh hubungan suami istri. Waktu kita ihram tuh kemarin, mudah-mudahan insya Allah syahid ya, yang meninggal umrah ya, meninggal umrah 6 orang, mudah-mudahan tuh syahid. Kenapa? Udah berpakaian ihram. Nah, udah berpakaian ihram itu ada syarat-syarat tertentu, larangan-larangan tertentu yang nggak boleh dijalanin. Kalau itu mau umrah, ini haji. Ketika haji nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh potong-potong tanaman-tanaman, potong kuku, potong binatang, nggak boleh tuh, dilarang. Kita lakukan, nggak boleh kena wangi-wangi. Kita lakukan dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram. Nah, udah kita lakukan, akhirnya kita untuk menyempurnakan ngebayarnya kudu bayar fidyah. Tamamul hajj bil fidyah. Menyempurnakan haji, kesalahan yang terjadi pada ibadah haji dengan bayar fidyah. Kesalahan yang dilakukan pada saat sholat maka dibayar dengan sujud sahwi. Menyempurnakan puasa, membayar zakat fitrah. Artinya kan kita saat puasa kayak tadi ngomongin orang, gibah, fitnah, kadang-kadang kan terjadi, sengaja atau tidak sengaja. Itu tuh dia mau begitu, ya sewot banget sama siapa. Itu tuh gue kesel banget itu sama Bu Hikmah. Hikmah mana? Hikmah RW. Kenapa? Begini. Bener. Udah bener, Bu Hikmahnya tahu nggak? Enggak, tapi Buya sewot. Tapi Buya sewot banget ngomongin ke temennya bahwa Bu Hikmah RW begini. Gibah nggak? Gibah. Kenapa? Karena kalau Bu Hikmah RW-nya ada, belum tentu seperti itu. Ya Pak ya? Fitnah. Kau tahu nggak dia? Kenapa? Itu tuh kemarin dia kagak pulang. Kagak taunya apa? Kagak taunya dia dikit lagi bercerai sama suaminya. Padahal suaminya pergi kerja jauh. Kita tahu nggak? Nggak tahu, tapi kita sudah tahu. Nah, itu kudu disempurnakan. Saya mau nanya, itu kita kerjakan nggak sih setiap hari? Yang kayak gitu? Kerjakan. Kenapa? Karena mulut ini kadang-kadang kagak ada remnya. Iya Pak ya? Remnya mana? Belum. Mulut tuh kagak ada remnya, emang remnya mana? Belum. Kan suka ngomong, kakinya, aduh saya kesandung apa? Untuk kesandung batu. Emang mata kaki itu kemana? Ya, mata kakinya kemana? Begitu kan? Kan begitu. Waktu awal-awalan sayang, aduh sayang, kamu kesana ini ya, kata pacar kita. Pacar, suami baru ya. Dia sih Bu Amah, suami baru juga itu Bu Amah ya. Walaupun udah nenek-nenek ya Bu Amah ya. Udah nenek-nenek, baru nikah lagi, pasti panggilnya sayang. Kagak nenek-nenek, nikahnya udah panjang, udah lama, sayang-sayangnya hilang tuh. Waktu baru-baru mah kesan dia, aduh sayang hati-hati, makanya kamu jalannya hati-hati ya yang ini. Usah mana sini dilihatin, gitu. Mana sini diobatin, dicariin. Padahal itu lukanya kagak seberapa. Lukanya kecil doang, sibuk cari duit adil. Wah, sibuk mau diapain? Mau dibersihin, mau diobatin. Pas udah lama nikahnya udah tua. Emang gak tahu kemana? Jalannya bener apa? Nggak boleh banget sih. Udah ketahuan jalan ada batu, ditajak terus.
Tadinya Bu Ahmad tanyain, sayang, dulu sayang-sayangnya kemana? Asik. Ya. Sayang-sayangnya digadein. Ayam di rumah ngomongnya sayang-sayang, kesandung sedikit sayang-sayang, diusap-usap, diobatin. Sekarang mah cuman kesenggol sedikit juga galak amat sih. Hah? Kenapa Bu? Saya maaf saya gitu. Hah? Ya, dengan boro-boro, saya masih kok. Boro-boro. Kalau biasa gue tankinya rasa coklat. Ya, lah karena mau boro-boro ini lah mancing. Pengalaman ya, pengalaman. Dulu mah tai kucing rasa coklat. Sekarang mah coklat rasa tai kucing. Jadi sekarang mah gua aja main mana? Sekarang mah ditebulak balikan ya. Dulu mah ini rasa coklat, sekarang mah ono rasa coklat. Dibalik-balikan. Ibu begitu Bu. Kan kalau yang namanya jatuh cinta mah kagak mesti muda, nggak mesti tua, nggak mesti nenek-nenek, kakek-kakek. Iya, udah kakek-kakek jatuh cinta sama nenek-nenek walaupun baru, walaupun udah nenek-nenek udah kakek-kakek kayak namanya baru mah tetap aja sayang-sayang ya. Coba tanya ke Bu Al. Ya Bu Al ya. Iya. Bu Al atau Bu Ahmad tanyakan ya Bu Ahmad ya. WA-nya aja sayang-sayang. Ayang lagi di mana? Ayang lagi di mana? Ayang buka puasa yuk, gitu kan. Terus kalau punya uangnya mah, ntar mama talangin. Mana raktir mah, dekat saya. Kalau saya mah begitu dong. Kalau saya mah kan nggak ada sesuatu yang disayangkan, pokoknya dikasihin aja. Segala sesuatu yang kita miliki dikasihin aja. Kenapa? Karena sayang, karena cinta. Disitulah iman jangan sampai bablas. Ya Pak ya? Kalau sekarang mah nikahnya udah panjang, udah 50 tahun, udah 30 tahun, bodoh amat sayang-sayangnya udah kagak ada. Urusin tuh bocah cebokin gitu ya. Bodoh amat, emang mata kaki lu kemana gitu ya. Itu jadi disempurnakan dengan sholat, disempurnakan dengan sujud sahwi, puasa disempurnakan dengan zakat. Jangan salah ya, jangan salah nih. Ayo belum kelar nih Ramadannya diselesaikan zakatnya. Dan afdol memang dibangun takbiran. Tapi jangan lupa, karena kelupaan akhirnya kelewat, jangan ya. Kalau misalkan untuk lebih aman ya ibu-ibu sekarang dah, gitu ya. Kalau udah ada, kalau belum ada tungguin sampai lebaran. Kalau udah habis lebaran maka disebutnya bukan zakat fitrah tapi sedekah biasa. Lalu penyempurnaan haji, kalau ada kesalahan dengan haji, ibadah haji ada kesalahan yang tadi saya sebutkan, maka harus disempurnakan dengan bayar fidyah. Nanti kalau udah ibu-ibu haji baru dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat itu adalah wa tamamul iman bil jihad. Menyempurnakan iman dengan jihad. Apa itu jihad? Puasa kita jihad. Nahan hawa nafsu kita jihad. Nahan syahwat kita jihad. Semuanya jihad. Nahan tadi sama suami mau marah terus itu jihad. Jihad itu perlu perang terus enggak mesti perang di lapangan. Jihad itu apapun jihad yang dilakukan adalah jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Sewot sama orang, jengkel sama orang, kesel sama orang, maunya ngomel, kita tahan Fitri, kita tahan Bu Hikmah. Berarti itu adalah nahan jihad. Kesel banget saya sama teman saya, kesel banget saya sama suami saya, kesel banget saya sama anak saya, kesel banget saya sama menantu, kesel banget saya sama mertua, maunya melabrak. Apalagi kalau kesel sama madu ya, itu maunya nyakar aja, nyakar aja itu maunya, ditahan, itu namanya jihad. Kenapa?
Kenapa? Karena segala sesuatu apapun yang kita lakukan, kata Allah, Allah nggak menjolimin diri kita, tapi yang menjolimi diri kita adalah kita sendiri. Allah tidak akan menganiaya kita, yang menganiaya kita diri kita sendiri. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita semuanya menerima hasil yang tadi kita bahas. Apa itu? Penyempurnaan dari segala sesuatu yang tidak sempurna. Tadi saya sampaikan di muka, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa uffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Apa kata? Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fa kaifa idza jama'nahum, bagaimana ketika kita dikumpulkan pada hari. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi, bagaimana kita dikumpulkan ketika kita dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka kesempurnaan tadi itulah yang bisa kita andalkan buat nutupin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di akhirat nanti kita cuma untuk melihat lebihnya sedikit. Apa lebihnya sedikit? Kita sekarang melaksanakan Bu Sophia, semuanya kita laksanakan. Kayak kita sekolah, Bu Sophia jadi juara 1. Bedanya cuma satu sama Bu Mulyani. Bu Sophia nilainya 89, Bu Mulyani nilainya 88. Ya, berarti yang menang siapa? Sophia. Ya, Bu ya. Berarti kita cuma mencari satu angka. Paham apa maksudnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja amal kebaikannya selisih sedikit saja, segede atom, dia tetap dikembalikan ke dalam surganya Allah. Syahidun, selamat bahagia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja lebihnya kejahatannya sedikit saja, sedikit atom, tetap dia digodok dulu. Masuk surga enggak dia? Insya Allah masuk kalau dia mukmin. Tapi digodok dulu, emangnya mau direbus? Enggak mau. Ngerebus tupat seharian ya? Matang. Ngerebus kita ini. Nauzubillah, kecil bedanya. Maka kata Allah, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi. Bagaimana dirimu ketika dikumpulkan di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya? Nengsi tanggung jawab dirinya sendiri. Sholat kagak benar, kan udah disempurnakan. Dengan mana? Dengan sujud sahwi. Puasa lu benar kagak? Udah sih, udah disempurnakan dengan apa? Zakat fitrah. Kalau nggak disempurnakan dengan zakat fitrah, mau jab-jabin, nggak ada tuh. Bainas sama wal ard, antara langit dan entar bayar kapan? Tahun depan. Udah sempurnakan ya Allah. Terus sempurnanya iman pakai apa? Jihad apa? Jihad nafsu. Nggak ada perang zaman sekarang. Waktu saya hidup ya Allah nggak ada zaman perang. Waktu saya hidup dulu kata Bu Haji Raya nggak ada zaman perang, nggak kudu bawa senjata, nggak kudu tempur di medan perang, tapi apa? Jihadul akbar, jihadun nafs.
Jihad paling besar jihad hawa nafsu. Sewa terus nggak sama anak, sama suami, sama semuanya. Itu kan kalau kita nggak tahan, ngomel kagak. Bapak lu mah kagak mau kerja dah. Udah mau lebaran, molor mulu, tidur mulu kerja. Nafsu bukan itu. Nafsu. Kita tahan ya Allah. Suami saya dapatkan pekerjaan ya Allah. Ya Allah, suami saya dapatkan rezeki ya Allah. Ya Allah, Engkau beri petunjuk suami saya supaya rajin qiyamul lail. Ya Allah, Engkau beri petunjuk suami saya supaya rajin tadarusnya. Berarti itu nahan apa, Bu? Nahan hawa nafsu. Anggaplah kalau haji mah nanti pasti Mekah ada ya. Minimal 3. Jihad nafsu. Kemudian sempurnakan puasa dengan zakat fitrah. Kemudian sempurnakan sholat kalau ada ketinggalan dengan sujud sah. Minimal gitu. Kenapa? Karena ketika kita dikumpulkan nggak ada yang bisa ngebantuin kita kecuali diri kita. La raiba fi, nggak ada keraguan di dalamnya. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semuanya akan diperlihatkan. Nah, Bu Eka dikasih. Hei Eka, nih katanya kata siapa, kata malaikat. Hai. Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tiap diri Dewi, Eka, Atika, iya, Delis, Yayat, baca nih. Apa katamu? Iqra kitabak kafa binafsikal yawm kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca Atika. Cukup diri Atika doang yang baca ya, jangan ngasih intip ke Bu Iya, jangan ngasih intip ke Sophia. Baca dia sendirian. Iqra kitabak kafa binafsi, cukup Fitri dirimu yang baca, jangan suka diintipkan kepada orang. Alaika hasiba, hari ini you hitung sendiri amal perbuatan kita. Udah kita ngebaca, udah kita lihat, udah kita hitung, apa kata kita ngomongnya kata kita begini, Sep. Mahadal kitab. Udah baca nih, udah dibuka, dibaca. Waduh. Kalau kita orang yang banyak dosa, nggak pernah bertobat, nggak pernah ibadah, nggak pernah bertakwa kepada Allah, banyak banget dosanya di kita. Wa qala al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, kamu lihat dia ngomong, waduh, astagfirullah, mending kalau bisa nyebut astagfirullah ya. Langsung, waduh, langsung ngomongnya apa? Mahadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata kita sama diri kita ngomong, ini catatan apa? Di dalam sini nggak ada yang ketinggalan, yang kecil banget dicatat, yang gede sekali dicatat, semuanya diperhitungkan. Seperti Bu Fitri, hitung jumlah di bawah. Seperti Bu Ya, hitung nilai jumlah di bawah. Siapa yang menang? Yang juara 1 Sophia. Juara 10 siapa? Juara 10, juara 700 Ibu Haji Rohaya. Banyak amat juara 700. Kenapa begitu? Karena gak ada yang bisa mempertanggungjawabkan diri kecuali kita. Di akhir Ramadan ini, yuk semuanya kita sempurnakan. Insya Allah Ramadan kita tuntas, puasa kita tuntas, bersihkan hati kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal rangkaian ibadah Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah. Makanya kita sering tahan ya, kullu am
wa antum bi khair. Setiap tahun sepanjang tahun kita dalam keadaan baik insya Allah. Itulah Ramadan akhir kita, mudah-mudahan bisa zakat fitrah ya, bisa bikin kue ya, bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru. Emang pakai sepatu? Bu Ustazah Maimunah pakai sepatu, Bu Ustazah Maimunah? Pakai apa Bu? Jalan-jalan nggak boleh kan? Iya, ada yang mau ditanyakan hari ini? Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda terkait dengan zakat fitrah itu dilaksanakan lebih baik dikoordinir atau dilaksanakan secara langsung ke penerimanya atau gimana? Ya, zakat fitrah itu kan kita di kementerian, bukan kementerian, di Bajnas ya. Kalau kita dikoordinirkan dari pemerintah ada yang namanya di Bajnas. Sebetulnya kan zakat fitrah itu adalah kan hati kita ya. Kita maunya saya mau melalui Bajnas, boleh. Kemudian saya mau langsung kemana? Ke anak yatim, boleh. Ke fakir miskin, boleh. Ke duafa, boleh. Ke ustadz dan kiai, boleh. Oleh persen kita. Saya mau zakat fitrah. Keluarga saya ada 10. Saya mau bawa semuanya, kata Ibu Hipani. Kemana? Ke Pak Kiai, karena Pak Kiai buat bangun pondok. Saya bawa tuh semuanya 10-10nya Pak Kiai. Dizakatkan oleh Bu Hipani, boleh? Boleh. Saya bagi-bagi. Yang 3 ke yatim, yang 5 ke Bajnas. Bajda ya, Badan Amil Zakat Daerah. Pak Lurah ya, kan suka koordinasi. Di masjid ada Bajda. Nah saya mah ke Bajda, yang 5 ke Bajda, yang 2 ke Bu Fitri. Kenapa Bu Fitri janda? Yatimnya banyak. Yang 1 lagi ke duafa, dia nggak punya yatim tapi banyak, tapi nggak punya. Pokoknya boleh sih ke tetangga, yang miskin mah boleh pokoknya yang miskin nggak bisa punya apa-apa. Nah dikoordinir boleh, secara pribadi boleh. Sesuai selama itu tidak menyalahi aturan. Satu contoh gini, saya yang zakatin fitrah saya siapa? Biahin si Bibi itu, Bi zakat ya. Siapa? Buat bapak, buat abi, buat bunda, buat Elzan, buat rumah, buat Bibi. 5 dibawa sama Bibi itu zakat fitrah 5-5-nya. Itu udah 5-5-nya dibawa. Kan biasa kita suka pakai niat ya. Dibacakan niatnya sama ustadznya, sama kiainya. Dibacakan niat, ngikutin. Bibi zakat fitrah 5 sekaligus 5. Gitu ya Bu ya. Nanti Ibu zakat fitrah, mangga insya Allah besok-besok zakat fitrah ya. Zakat fitrah tuh yang beras 3 kilo itu kalau Ibu zakatkan fitrah itu lebih afdal. Kenapa? Berasnya bagus, lebih sedikit. Mendingan kita lebih daripada kurang. Dulu saya kalau zakatnya uang, kalau misalkan zakatnya 35.000 ataupun 40.000, kami misalkan berimaan, kita kasihnya 50.000. Kenapa? Mendingan lebih daripada kurang. Nanti kan kayaknya harus ada yang ngasih tahu, yang potonglah gitu kan, daripada kita kurang. Cuma 1 tahun sekali, ya 1 tahun sekali ama yang kita banyak, ama yang kita makan sebanyak apa sih? Tadi saya nanya, Bu ya 1 tahun makan 3,5 kilo atau 3,5 liter, sanggup kagak? Kagak katanya. Kita keluarkan buat membersihkan diri kita cuma 3,5 kilo, 3,5 liter. Itu ya zakat. Jadi boleh dengan catatan jangan lewat Idul Fitri. Ada lagi Bu, mangga Bu, mau kita belum ini? Mangga silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanya pun pengalaman saya sendiri. Karena sampai saat ini saya masih sholat itu duduk, karena kalau berdiri masih pusing. Nah ini di sekolah. Makan, Bu ya sholat duduk. Di sekolah, kan di sekolah itu diwajibkan gurunya mendampingi murid sholat. Kan awalnya saya enggak. Kenapa? Karena kayak orang lumpuh kalau sholat duduk ya kayaknya di hati. Akhirnya saya paksain. Nah ketika sujud ini nggak bisa, jadi di hati kayak gelisah.
Nah itu sholatnya sah apa enggak? Jadi dipaksain sujud tapi ini nggak sampai karena pusing gitu. Terus belum Allahu Akbar imam kita udah ngeduluin di hati. Kenapa? Karena kalau kelamaan nggak bisa. Tapi di hati teh di sholat gua sah enggak gitu. Nah itu sah nggak itu kayak gitu? Nah gitu. Pengalaman ini mah pengalaman. Iya pengalaman memang kan memang pertanyaan kita itu kan pengalaman hidup. Iya. Ya sholat kan kalau sholat nih Buya bertanya gitu kan? Ya. Buya bertanya tentang sholat itu kan? Bu Haja Ruhaya udah sepuh, pasti kan sama. Apa tuh? Buya lagi sholat kaki gue sakit banget, pengennya selonjoran. Ya. Kemudian saya ini sholat, kok kaki saya susah di tekuk, susah sujud. Nah, itu boleh nggak? Sholat ini baiknya begini. Kan sholat itu abdolnya adalah sesuai aturan berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri, maka sholat boleh duduk, boleh. Duduk nggak bisa, duduk benar sempurna, pakai kursi boleh, boleh. Duduk di bawah di lantai boleh, boleh. Terus sujudnya bagaimana? Kalau kita sujud di mobil, sholat di mobil duduk atau di pesawat duduk, kita kan sujudnya enggak langsung cium lantai kan? Kita pasti sujudnya. Jadi ruku kita begitu, sujud agak turunan sedikit. Kalau Bu Iya posisi duduk oke. Posisi berdiri memang abdulnya berdiri. Duduk oke. Di kursi duduknya oke. Boleh artinya duduk di kursi boleh, duduk di lantai boleh. Sujudnya baiknya kalau merasa pala sangat pusing, sujudnya cukup kayak kita sujud di mobil. Kan duduk nih, kalau duduk kan kita rukuk gitu kan, ya kan kalau duduk. Maka kalau kita sujud kan lebih ke bawah lagi. Inilah turunnya. Nah, ternyata kalau saya sujud sampai nyium lantai tempat sujud bisa pusing, bisa jatuh. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Sholat sambil tidur boleh. Kalau kita nggak bisa duduk. Sholat sambil miring boleh. Kalau kita nggak bisa berbaring terlentang. Sholat tinggal matanya doang kedip-kedipan boleh. Boleh. Kagak bisa sholat di sholat wasal. Paham? Jadi kegelisahan itu insya Allah sudah terobati. Hanya saja kalau memang sujudnya itu sangat sakit, jadi gini kan tadi sujud nih, sujud kan kena lantai nih, aduh pusing banget kepala gue. Tapi kan imam belum Allahu Akbar. Jangan bangun kita duduk, jangan bangun kita duduk tegak, karena mendahului imam nggak boleh. Tapi kita angkat sesuai kemampuan kita. Saatnya posisinya posisi tetap dalam posisi sujud. Kan sujud, udah sujud, aduh kepala gue migrain nih, apa namanya? Vertigo nih. Waduh magel yang gitu kan. Nah, kan imam belum Allahu Akbar. Kita jangan bangun duduk, tapi bangunnya masih posisi sujud. Apa itu? Diangkat dalam posisi, misalkan lampunya, misalkan ada sujud, ya udah masih. Ketika imam Allahu Akbar baru kita tegakkan untuk ngikutin imam. Paham ya? Insyaallah. Ada lagi Bu? Ini pengalaman pribadi. Nah pertanyaan kita pengalaman pribadi urusan ibadah. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bunda. Saya tanya, kan itu zakat fitrah itu wajibnya. Kalau orang yang dia punya utang, maksudnya buat beli baju lebaran aja, dia pinjem gitu, utang. Buat makan aja dia ngutang, apakah itu wajib bayar fitrahnya? Ya. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnis sabil. Bu, itu kan jatuhnya miskin ya Bu ya? Kalau fakir itu fakir. Ibu siapa namanya Bu? Hah? Ibu Salehah. Ibu Salehah fakir. Bu Salehah fakir tuh hari ini bisa makan, buat 2 hari kemudian masih bingung dari mana saya mau makan. Itu fakir. Seminggu ada buat makan, 2 minggu nggak ada. Itu fakir. Miskin ada, tapi kalau saya pakai ini maka ini enggak. Ya, saya buat belikan baju anak aja utang karena nggak punya, beras juga nggak punya, buat fitrah nggak punya. Ini juga ngebeli baju utang karena bocah nangis saja, karena nggak mau ketinggalan, pengennya sama dengan orang. Kan namanya anak kecil mah nggak tahu maknya orang. Namanya anak kecil mah kan nggak tahu orang tuanya nggak mampu. Utang dibelain, maka dia perlu wajib zakat tidak? Dialah yang kudu harus mesti dia yang dijakatin. Jadi kalau dia nggak zakat boleh selama dia memang serius, benar miskinnya, benar tidak punya, dan benar memang harus dizakati. Beda halnya pura-pura miskin. Kenapa? Untuk menghindari ngeluarkan zakat. Jangan itu mah bisa hilang semuanya hartanya ya. Iya, itu mah bisa hilang semua hartanya. Insya Allah deh, kita mah nggak ada yang begitu ya. Nggak ada kita bela-belain. Tapi kalau itu benar-benar buat makan aja susah, buat makan saja susah. Lalu kemudian untuk makan susah, untuk beli baju ngutang, segala sesuatunya berhutang, buat bayarnya nggak jelas kapan bayarnya, maka dia harus diberi zakat. Dialah yang harus dizakatin. Paham ya? Tapi insya Allah kita kadang-kadang kita berupaya untuk supaya bisa bayar zakat ya. Begitu Bu Aal, jangan beli nikah Bu Aal, bayar zakat dulu Bu Aal. Iya, keren. Lebih baik memberi daripada menerima. Ya jul mulia khairum min yadis. Tangan di atas yang memberi lebih baik dari tangan yang di bawah menerima. Begitu ya Bu ya. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Ayo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Ada yang mau mana tanyakan, yang mananya ada zakat fitrah ke keluarganya sendiri, tapi dari keluarga perempuan gimana itu? Dan kepada gimana lagi? Fitrahnya maksudnya cucu kita, anak kita, cucu mau fitrah ke nenek, tapi orang tua saya sendiri, bukan dari pihak dari suami. Boleh nggak? Kalau neneknya itu nggak punya, udah sepuh, tidak punya, maka kita zakatin boleh. Tapi lebih afdol anak mah ngasih ke orang tua. Jangan zakatin ke orang tua. Zakat mah kasih ke orang lain aja ya. Anak mah ngasih aja sama orang tua. Zakat mah diberikan kepada orang lain saja ya. Itu lebih afdol. Pada prinsipnya boleh. Hanya saja anak mah ngasih sama orang tua. Afdolnya zakat dikasih ke keluarga lain yang yang berhak menerima. Gitu ya Bu ya. Ada lagi? Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah pengajian akhir Ramadan ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala sesuatunya, baik yang memberikan bingkisan sedekahnya buat ibu-ibu juga,
yang mengikuti kajian terus, insya Allah ini menjadi penghapus dosa untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang diampuni semua dosanya, dimasukkan ke dalam orang yang dijaga pintu neraka untuk kita masuk, na'udzubillah, dan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada fitrah, kepada fitri, kepada kesucian. Yang namanya si fitri mah suci kagak suci dia tetap fitri ya. Jadi insya Allah kita dihapuskan segala dosa kita, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali seperti bayi yang baru lahir. Artinya dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allah terima semua rangkaian ibadah kita, capeknya kita, kelilingnya kita, jalannya kita, duduknya kita, ngajinya kita, tadarusnya kita, ngomelnya kita. Allah terima menjadi amal ibadah di bulan Ramadan insya Allah. Ala hatihi ya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma afu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.